Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan telah menghantar kita di tahun 2021 ini dengan kasih karunia Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, lewat itu saudara dikasihi Tuhan, ya, saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun ini kita akan menjadi jemaat, orang-orang beriman, orang-orang percaya yang kuat di dalam Kristus. Dan hari ini saudara dikasihi Tuhan, untuk mengawali tahun 2021 ini saya mau menyampaikan pesan kekal Tuhan buat kita, bahwa tema kita adalah kuat di dalam Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa harus mesti di dalam Tuhan? Ya, karena saya percaya bahwa kekuatan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang pengikut Kristus, maka apapun yang dia punya, apapun kehebatan yang dia punya, maka bagi dia Tuhan di atas segala-galanya, adalah Kristus di atas segala-galanya. Sebab itu saudara dikasihi Tuhan, hari ini mari kita kuat di dalam Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Nah, sebab itu saudara, kita akan lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenapa saudara? Ini Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat yang ada di Efesus adalah mereka menjadi jemaat-jemaat ya yang kuat di dalam Tuhan, saudara ya. Karena ada tekanan, ada himpitan, ada masalah, ada persoalan, bahkan ada situasi yang memang dikondisikan ya, sehingga kadang-kadang iman mereka akhirnya menjadi lemah. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, seorang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, lewat ibadah kita hari ini, saudara dikasihi Tuhan, saya sampaikan kepada kita bahwa mari kita sama-sama kuat di dalam Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Ya, kita kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, artinya ada 3 hal yang membuat kita, yang harus kita lakukan dan yang harus kita percaya bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Kata di dalam Tuhan artinya saudara dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus tetap kuat di dalam Kristus. Ya, artinya saudara, kita boleh menjadi orang percaya, boleh kita menjadi orang pengikut Tuhan, tetapi tidak sedikit orang yang gagal ikut Tuhan, saudara dikasihi. Ya, banyak orang yang gagal ikut Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena mereka tidak kuat di dalam Kristus, saudara. Ya, tentu ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita belajar tentang Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita belajar nilai-nilai Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita belajar bagaimana kita harus hidup seperti Kristus. Nah, tentu saudara, Tuhan ajar kita berbagai macam hal tentang Dia di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam usaha kita, di dalam kesehatan kita, dan lain sebagainya. Banyak hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, ya, ibarat kita menjadi seorang asing, ya, di dalam sebuah negara atau di dalam sebuah rumah. Ketika kita menjadi seorang asing di dalam sebuah rumah, atau di dalam sebuah negara, bagaimana kita harus menjadi orang yang terbiasa dengan kehidupan sebuah warga negara atau sebuah keluarga, maka kita harus belajar ya etika dan nilai-nilai di dalam kenegaraan itu. Ya, bahkan kita belajar bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana kehidupan berkeluarga, bagaimana nilai-nilai sebuah keluarga itu. Maka dengan cara itu kita akhirnya menjadi orang yang bisa ya membawa diri di dalam sebuah negara ketika kita menjadi seorang orang asing di situ. Dan akhirnya kita bisa diterima. Artinya saudara,
Kita mesti, saudaraku, kuat di dalam Tuhan. Ketika Tuhan mau didik kita, ketika Tuhan mau ajar kita, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti Kristus, kita mesti kuat, saudara. Ya, kita mesti kuat. Kita mesti tetap tahan, saudara. Ya, karena memang belajar di dalam Tuhan. Nah, ketika kita ada di dalam Tuhan, kalau kita kuat, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang, saudara-saudara. Ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dalam kebahagiaan Tuhannya. Nah, hidup kita, saudara, Tuhan ajarkan kita yang pertama adalah kita mesti kuat di dalam Tuhan. Apa, saudara-saudara? Ya, bukan hanya kita, usaha kita kuat di dalam Tuhan, pekerjaan kita kuat di dalam Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan bernilai Kristus, usahanya bernilai Kristus, kehidupannya di dalam pekerjaan, dia bekerja bernilai Kristus, saudara. Di dalam keluarga, saudara, keluarganya akan bernilai Kristus, saudara. Di dalam pergaulannya bernilai Kristus. Karena kenapa? Dia ada di dalam Kristus, saudara. Ya. Dan Tuhan didik dia bagaimana bergaul sesuai dengan pergaulan Kristus. Karena firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang baik, ya, yang buruk akan merusak pergaulan yang baik atau kebiasaan yang baik. Sebab itu, saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, perlu kita dididik, perlu kita dibentuk, perlu kita dipersiapkan sama seperti Kristus. Dan ketika kita dipersiapkan, disitulah butuh yang namanya kekuatan. Disitulah kita yang namanya tetap kamu harus kuat di dalam Kristus. Ya, jelas. Ya, kuat di dalam Kristus. Engkau boleh kasih tahu kepada sesama, mesti engkau kuat di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, hari ini Tuhan mau bentuk yang mana dalam hidup kita? Tuhan mau didik yang mana dalam kehidupan kita? Tuhan mau ajar yang mana dalam kehidupan kita? Tentu kita yang tahu, tentu kita yang sadar, tentu kita yang mengerti, ya. Entah mungkin Tuhan mau ajar pola pikir kita yang hidupnya penuh dengan negatif tiap hari, ya. Tapi Tuhan mau ajar kita dengan positif. Mesti kau positif, mesti kau percaya, ya. Mesti kau yakin kepada Tuhan, saudara. Atau mungkin dengan kata-kata kita. Kata-kata kita yang tidak baik, tidak membangun, tidak mendidik, saudara-saudara. Ya, Tuhan ajarkan supaya perkataan kita menjadi berkat, supaya perkataan kita menjadi contoh, menjadi teladan, supaya perkataan kita bisa mengubah orang lain dari tidak baik menjadi baik. Yang mana yang mau dirubah? Atau mungkin cara kita bekerja, ya, saudara, dengan COVID-19 ini, ya. Kalau orang-orang yang bekerja selama ini mereka malas, ya, mereka tidak mau kerja sungguh-sungguh, baru tahu artinya penting bekerja sungguh-sungguh. Karena kenapa? Karena kalau tidak, mereka akan menjadi calon-calon PHK, karena mereka tidak produktif, karena mereka tidak bertanggung jawab, karena mereka tidak loyalitas. Dan sama halnya di dalam Kristus. Kita baru nyadar kalau selama ini kita pelayanan ogah-ogahan. Kalau selama ini kita pelayanan dengan sesuka hati, tidak mau ditegur, tidak mau diajar, tidak mau dididik, tidak mau dinasihati, semaunya gua. Baru nyadar, ya, kalau Tuhan tidak kasih kesempatan buat kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kamu masih kuat di dalam Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu semua mau kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara Tuhan, poin yang kedua yang mesti harus kita belajar, kenapa kita mesti harus kuat, saudara, di dalam Tuhan. Yang kedua, kita mesti bergaya kehidupan Kristus, mencontoh, ya, dan mencontohkan, saudara. Apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus katakan, apa yang Kristus perbuat, saudara-saudara, ya, berdasarkan firman Tuhan dan ajaran iman kita di dalam Kristus. Ya, ketika engkau bekerja, maka ada firman Tuhan yang bekerja di dalam pekerjaan. Ketika engkau berusaha,
maka ada firman Tuhan yang bekerja di dalam usahamu, yang berkenan di dalam usahamu, maka yang berkenan di dalam pekerjaanmu. Jangan pikir saudara-saudara bahwa ketika setiap engkau melangkah, ketika setiap engkau bertindak, tidak ada firman Tuhan yang berkenan di dalamnya. Ada firman Tuhan. Dan kalau engkau tahu firman Tuhan yang berkenan di dalam setiap langkah, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap usaha, pekerjaan rumah tangga, bahkan dalam pendidikanmu sekalipun, maka engkau sadar bahwa firman Tuhan itu meneguhkan engkau, saudara. Maka engkau bergaya sesuai dengan firman Tuhan, engkau berlaku sesuai dengan firman Tuhan, engkau bekerja sesuai dengan firman Tuhan itu. Karena kenapa? Karena meneguhkan engkau, itulah firman yang datang dalam hidup. Nah saudara-saudara, apakah engkau sekarang ini dengan kondisi dan keadaan yang sulit atau susah, senang mungkin, saudara? Apakah engkau bergayakan firman Tuhan? Apakah engkau bergaya hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan? Atau mungkin sebaliknya, saudara? Belum terlambat Bapak Ibu, mari bangkit saudara. Kuat di dalam Tuhan. Mari kita belajar sama Kristus, sehingga kita mencontoh Kristus dalam hidup kita dan mencontohkan Kristus kepada orang lain, saudara. Ingat sekali lagi, belajar sama Kristus, sehingga kita mencontoh Kristus dan kita mencontohkan Kristus kepada orang lain, saudara, lewat hidup kita. Hari ini saudara-saudara, bangkitkan iman di dalam Tuhan, sehingga engkau berkata, Tuhan, aku kuat, aku mampu, dan aku bisa, saudara, melewati segala sesuatunya. Yang ketiga, Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, poin yang ketiga, kenapa kita mesti kuat di dalam Tuhan? Yang ketiga, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Kristus, ya, di dalam kuasa Tuhan, saudara, kekuatan kuasa Tuhan. Yang ketiga, berjalanlah di dalam kuasa Tuhan, saudara-saudara. Percaya bahwa tahun 2021 ini, saudara, banyak orang yang belum tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, bahkan bulan depan. Saudara-saudara, bahkan sepanjang tahun ini banyak yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi percaya saudara-saudara, ya, kalau kita orang-orang yang berjalan di dalam kuasa Tuhan, saudara-saudara, maka ketidakpastian itu, percaya Yesus memberi engkau kepastian sekali lagi. Karena firman Tuhan katakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, sekali-sekali tidak akan meninggalkan. Dia akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahkan Dia katakan apa yang akan engkau lakukan selalu berhasil, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudara, ketika banyak orang yang takut, yang khawatir karena ketidakpastian ini, saudara-saudara, maka banyak orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi saya punya iman dan percaya bagi setiap yang punya telinga, yang mata melihat, dan yang hatinya percaya kepada firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya percaya saudara, orang-orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan, saudara. Karena saya percaya, saudara, anak-anak Tuhan, saudara, kita adalah orang-orang yang berjalan di dalam kuasa Tuhan. Percaya, saudara, ketika engkau berjalan di dalam kuasa Tuhan, maka ketika kekhawatiran, ketidakpastian, kemustahilan itu, saudara-saudara, bukan milik orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kepastian itu adalah milik kita, saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudara, ketika kita berjalan di dalam kuasa Tuhan, mungkin engkau menghadapi badai, engkau menghadapi gelombang itu, engkau menghadapi persoalan yang begitu beratnya, saudara-saudara, sehingga engkau mengalami sebuah jalan buntu seolah-olah tidak ada jalan. Percayalah, laut terbelah, Tuhan belah menjadi dua, dan ada jalan untuk bisa dilewati sampai ke seberang, sehingga bangsa, umat Tuhan, orang beriman kepada Tuhan lepas dari tindakan intimidasi, bahkan pembunuhan dan kejaran dari kereta-kereta orang Mesir, saudara. Sama halnya, saudara, kalau engkau menghadapi badai, kalau engkau menghadapi kehidupan dan gelombang yang tidak pasti, percayalah bahwa tangan Tuhan akan terangkat bagimu,
dan akan membuka jalan bagimu. Kalau mungkin pintu selama ini engkau merasa tertutup, Tuhan akan buka pintu bagimu. Kalau engkau kuat di dalam Tuhan, saudara. Kalau engkau kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara, percaya saudara bahwa segala sesuatu yang mustahil bukan milik orang beriman, tetapi milik orang beriman adalah kepastian dan mujizat Tuhan, saudara-saudara. Ingat saudara-saudara, air Tuhan bisa menjadikan anggur di perkawinan di Kana. Suatu hal yang tidak mungkin bagi para pelayan, tetapi karena mereka bersandar dan bertanya dan berseru kepada Tuhan yang benar, maka air pun menjadi anggur, saudara. Sehingga mereka tidak malu. Tuhan tidak akan pernah permalukan orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mampu merendahkan angin ribut, saudara. Ya, ketika engkau mengalami angin ribut di dalam kehidupan, seolah-olah tidak ada pertolongan dari utara, timur, dan barat. Tapi ingat saudara-saudara, murid-murid, boleh engkau teriak seperti murid-murid. Engkau boleh berkata, Tuhan kita binasa. Maka Tuhan, maka kuasa Tuhan tidak pernah tidur, saudara-saudara, untuk menolong kita, untuk melaksanakan dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita. Mari kita sama-sama kuat di dalam Tuhan. Karena saya percaya tahun 2021 ini adalah tahun pemurnian buat anak-anak Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, mari kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di tahun 2021 ini dan di tahun-tahun berikutnya. Saya berdoa buat Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara Bapak Ibu yang gugur imannya selama tahun 2021 itu, bahkan sampai Maranatha. Karena pesan ini adalah pesan yang kekal dari Tuhan buat kita. Mari hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Berjalan di dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Engkau memberkati setiap hati yang menerima. Engkau memberkati setiap jiwa yang bersuka cita atas kebenaran firman-Mu. Dan bagi mereka yang letih, lesu, lemah, bahkan berbeban berat, Engkau datang menjamah dan memulihkan hidup mereka, supaya mereka bangkit di dalam pengharapan iman. Dan di tahun 2021 ini kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang dimurnikan dalam iman kami, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, dalam segala sesuatunya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan juga menyertai kami melewati segala gelombang, melewati setiap badai, melewati pintu yang tertutup Tuhan bukakan, bahkan melewati setiap jalan tanpa jembatan. Tuhan akan berikan jembatan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga kami sampai kepada segala arah dan tujuan kami dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, mereka belum percaya, Tuhan bukakan hati mereka. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi nyata dalam hidup mereka dan melahirkan iman dalam hidup mereka, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dan juga penebus dosa, penyembuh, dan segala sesuatunya Engkau mampu mengerjakan. Engkau menciptakan langit dan bumi dan menyelesaikannya semua untuk kemuliaan Tuhan dan semua untuk makhluk yang hidup di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Haleluya.